pasien ya. Tapi kalaupun pasien itu hidup, kita mau hidupnya dengan kualitas hidup yang baik ya. Ya maksudnya apa? Jangan sampai misalnya pasiennya perdarahan banyak, kemudian kita lakukan RCP, pasiennya hidup, tapi karena tindakan RCP kita itu terlalu lama melakukannya, sehingga menyebabkan berkurangnya aliran oksigen ke otak. Sehingga ada bagian dari otak yang tidak mendapatkan oksigen. Nah, nanti kita lihat bagian otak yang mana yang nggak dapat oksigen gitu ya. Kalau fungsinya mengatur penglihatan, fungsinya mengatur apa ya, fungsi gerak ekstremitas dan sebagainya. Kalau bagian itu terganggu tentu akan memberikan efek pada bagian yang dipengaruhi. Ya, misalnya yang bagian yang mengatur penglihatan, maka pasien bisa buta. Selamat dari henti jantung, henti nafas, tapi pasiennya bisa buta ya. Itu adalah salah satu contoh tindakan yang kita kurang cepat atau kurang tepat melakukannya. Jadi kalau RCP langkah-langkahnya harus tepat dan juga harus cepat ya. Ya. Karena tidak kita targetnya bukan hanya menyelamatkan hidup tapi juga menyelamatkan status kesehatan ya agar dia tetap baik gitu ya, tetap maksimal kualitas hidupnya ya. Oke, tujuan yang kedua adalah untuk mencegah komplikasi. Ya, ini sama tadi udah nyambung ya. Yang pertama pertahankan hidup, yang kedua adalah mencegah komplikasi ya. Yang ketiga mencegah kondisi bertambah buruk pada korban. Mencegah kondisi buruk pada korban. Ini misalnya pasiennya fraktur ya, ada patah tulang ya, ada patah tulang. Kalau kita tidak segera menolong ya, tidak segera kita bidik, patah tulang ini nanti bisa menyebabkan patah tulang yang merembet ya, patah tulang yang merembet ya. Sehingga salah satu kita melakukan teknik bide, tahu bide ya Dek, pemasangan spalek gitu ya. Kalau dulu digip gitu ya, kalau ada yang patah digip atau di spalek atau di bide itu supaya nggak bertambah lebar patah tulangnya ya. Kemudian mencegah tindakan yang dapat membahayakan korban. Nah, ini hati-hati juga ya. Ya, misalnya kalau tidak segera kita tolong oleh orang yang kompeten seperti kita, nanti banyak orang yang datang membantu dengan teknik menggendong yang ternyata nggak pas ya. Misalnya pasiennya mengalami fraktur tulang belakang, tulang lumbal, ternyata menggotongnya tidak memperhatikan fraktur itu, tekniknya nggak diperhatikan. Nanti justru membahayakan korban ya. Nanti saraf pernapasannya bisa terjepit di tulang belakangnya, pasiennya juga bisa meninggal ya. Kemudian melindungi orang yang tidak sadar ya. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kita misalnya lihat orang jatuh ya, orang atau orang kecelakaan atau orang jatuh dari tangga, pasti respon kita rame-rame mendatangi, pengen bantu gitu ya. Padahal kalau orang yang sudah mengalami kesulitan bernapas, terus kita datang rame-rame, kita banyak orang di situ, oksigennya akan kurang ya. Nanti pasiennya akan semakin terhambat untuk kecukupan oksigennya. Ya. Apa yang dimaksud keadaan gawat darurat ya? Gawat darurat adalah keadaan yang menimpa seseorang atau banyak orang ya. Bisa karena penyakit atau bisa karena trauma. Sudah paksa itu trauma ya. Bisa siapa saja, kapan saja, di mana saja. Di saat yang mungkin sama sekali tidak disangka-sangka ya. Yang paling gampang banget dilihat tuh loh, kalau kita di jalan raya ya Dek ya, batas antara apa ya istilahnya ya, batas antara kesadaran sama tidak sadar itu kan tipis banget ya. Ya, antara ngebut masih dalam batas sabar sama ngebut di luar batas sabar ya. Kadang-kadang kita ini piye rodok panasan ya di jalan raya ya. Kalau ora iso balap rasane piye gitu ya. Kalau dibalap rasane piye, itu merupakan salah satu faktor risiko nanti mengalami trauma ya. Ya, maka hati-hati ya. Terus bisa kontrol ya. Kemudian gawat darurat juga sifatnya mengancam nyawa, mengancam jiwa, ya, mengganggu fungsi pernapasan tadi akibatnya ya, mengganggu gerakan jantung ya. Jadi biasanya karena perdarahan, karena gangguan saraf ya, karena kejang ya, sehingga dia harus segera mendapat pertolongan yang cepat, tepat dan cermat ya. Nah ini kalau nggak segera ditolong dengan baik ya ini akibatnya kematian, kecacatan ya. Catatan ini bisa gangguan fungsi atau bahkan hilang anggota tubuhnya ya. Ya. Hilang anggota tubuh itu bisa dilakukan amputasi atau memang hilang spontan karena kejadian ya. Nah, nanti kalau mendapatkan pasien atau siapa saja di jalan, mungkin bukan pasien ya, mungkin klien, mungkin lagi jalan di taman gitu ya, atau bagaimana, lagi naik motor, atau mungkin lagi naik tangga sama teman-temannya, ada yang jatuh, atau mungkin
ada yang tersengat arus listrik tetangganya, ada yang tenggelam di apa namanya sumur ya. Ada apalagi lah banyak banget kejadian ya. Prinsipnya yang pertama jangan panik ya. Jangan panik. Pernah panik gak yang? Pernah panik gak? Pernah panik gak, Dik? Siapa yang pernah panik? Pernah Bu. Pernah ya. Saya. Oke. Mbak Fitriani pernah panik ya. Yang dirasakan saat panik apa ya? Yang dirasakan saat panik apa? Kalau apa kepanikannya Bu Wahyu nggak tanya. Soalnya wanita itu gudangnya panik ya. Banyak banget pasti yang kita panikan ya. Ya apalagi nanti kalau kalian sudah menikah ya, kepanikannya akan banyak banget ya. Oke. Mbak Fitriani pas panik itu apa yang dirasakan? Atau bisa merasakan dampak apa yang terjadi karena panik? Apa, Dik? Yang kamu rasakan apa dari panik itu? Apa? Nek misalnya nek Bu Wahyu ki nek panik terus lali. Bu Wahyu ki lupa ya. Misalnya eh apa ya? Panik ujian misalnya ya. Mau ujian kok panik terus lupa yang disinauni apa. Nah itu Bu Wahyu misalnya panik kayak gitu. Ya. Ya, ada yang punya bentuk panik yang lain mungkin. Ada nggak yang pernah panik mau telat masuk kuliah terus memasang kancing baju susahnya nggak karuan ke lubang kancing baju? Ada yang pernah mengalami? Ada yang pernah panik nggak? Memasukkan kunci motor ke lubang kontak motor susahnya nggak karuan? Ya. Ada yang pernah panik nggak? Ya, mau telat ke susu di kamar mandi, pakai celana dalam angelerak karuan, atau nyantol ke kancing BH itu susahnya nggak karuan? Ya, itu adalah bentuk-bentuk panik ya, bentuk-bentuk dampak panik ya. Jadi wanita itu gudangnya panik ya. Jadi hati-hati karena mata memang banyak yang dipikirkan. Oke, jadi dalam kasus gawat darurat jangan panik ya. Paniknya dinetralisir ya. Ya, kalau gawat tuh memang kita pasti khawatirannya banyak. Wah, nanti meninggal kepiye gitu ya. Pasti khawatiran kita tentang kematian gitu ya. Nah, itu kalau kita panik, ternyata SOP-nya akan lupa ya. Langkah-langkahnya akan lupa. Yang harusnya tahu, oh pasien diposisikan dulu, jalan napasnya dibuka, nanti diberikan napas bantuan dan sebagainya. Ternyata karena kita panik terus kita lupa. Ya, kita lupa nih pasiennya kecelakaan ya, jatuh dari motor karena kita lupa dia ada fraktur tulang belakang. Fraktur tulang belakang itu resiko saraf pernapasannya kejepit, kita panik, kita lupa sehingga kita angkat saja. Kita angkat langsung sehingga pasiennya bisa mengalami saraf pernapasannya kejepit di tulang belakang ya. Ya, jadi yang pertama dilakukan adalah jangan panik. Ya, obatnya jangan panik biar tadi biar kita nggak panik caranya gimana sih ya? Kan kalian umurnya wes berapa tahun ya? 18 tahun, 19 tahun. Sudah mengalami ribuan kepanikan ya. Cara kalian mengatasi kepanikan kalian bagaimana? Selama ini bagaimana cara mengatasinya? Tenang dulu, tarik nafas. Tarik nafas, apalagi? Apalagi yang tenang, tarik nafas, betul. Tarik Positive nafas, thinking. positive thinking, aku pasti bisa gitu ya. Apalagi? Apalagi? Positive thinking, saya niatnya bantu gitu ya. Ya, apalagi? Apalagi, Dek? Jangan gemerungsung. Jangan kemerungsung, diingat-ingat langkah-langkahnya gitu ya. Lakukan step by step ya. Apalagi? Nek nolong gawat itu kira-kira enaknya sendiri apa berteman? Tergantung Sendiri, kondisi ibu. misalnya apa sayang? Tergantung kondisi ibu, misalnya apa yang? Misalkan kita nggak bisa, baru minta teman. Tapi kalau korbannya itu masih kita bisa tangani, tidak terlalu parah, mungkin kita bisa lebih sendiri, lebih Oke, fokus. Kalau ya. korbannya juga banyak, juga terlalu, misalkan pengeluaran darahnya berlebihan atau gimana, nah itu baru kita minta pertolongan ke tim yang lain seperti itu. Oke, berarti kalau semasa itu masih kita anggap kita mampu mengatasi, maka bantuan teman mungkin temannya bisa dialihkan untuk yang hal lain dulu gitu ya. Tapi pada saat memang kita memerlukan bantuan, gawat dan harus tolong lebih dari satu orang, maka sebaiknya kita meminta bantuan orang lain gitu ya. Nah, oke. Berarti meminta bantuan orang lain itu dalam kasus gawat itu sifatnya bisa menjadi prioritas utama ya. Ya, ya. Malu nggak tahu kalau minta bantuan orang lain? Tidak, kan kondisinya membantu orang lain. Enggak. Nggak malu Maksudnya ya. kayak Mm-mm.
Heeh. Nggak malu ya, siapapun yang di situ ya, walaupun dengan senior nggak malu ya. Ki adik junior kok njaluk-njaluk tulung kaya ora iso wae gitu piye? Kira-kira gimana? Atau misalnya kita udah senior, adik kelasnya sing masih semester 2, misalnya kamu besok sudah semester 8 atau profesi ya. Itu mbak-mbak wis gede kok njaluk tulung wae ngono isin ora? Malu nggak? Saling membantu, Bu. Saling membantu betul, berarti nggak usah ada rasa malu ya, nggak usah ada rasa malu ya. Memang apapun itu kalau terutama kasus gadar dilakukan lebih dari satu orang, hasilnya akan lebih efektif ya. Kan kita tujuan utamanya adalah menyelamatkan orang lain ya. Maka rasa malu, rasa gengsi, rasa sombong itu harus disingkirkan ya. Intinya bicaranya pasien ini atau orang ini selamat gitu ya dari kondisi gawat darurat ya. Oke, berarti minta tolong ya. Dan nggak panik, oke, netralisir paniknya, napas panjang, ya, berdoa, kemudian positive thinking gitu ya, yakin kalau kita bisa, kemudian minta tolong ya. Jangan panik, kita minta tolong ya. Oke. Ada yang resen siapa ya tadi, Dek? Yang resen siapa ya? Mbak Fatimah, kan? Tadi kepencet, Bu. Oh, kepencet ya. Oke, enggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kalau nolong orang, amati lokasi kejadiannya ya. Amati lokasi kejadian ya. Ya, ingat kita bukan Superman ya. Kita bukan Superwoman, bukan Wonder Woman gitu ya. Ingat kalau ada misalnya korban tenggelam di laut, ingat dulu iso renang pura kita ya. Tak iso renang ujuk-ujuk nyemplung gitu ya. Nanti kita jadi korban yang berikutnya ya. Ingat kalau ada korban di jalan raya siapapun itu gitu ya, terutama mungkin orang yang kita sayangi ya, mungkin keluarga, mungkin teman gitu ya. Ingat kita ini bukan Wonder Woman gitu ya, harus dipastikan korbannya harus dibawa ke tepi jalan dulu ya. Jangan langsung lari ke tengah jalan raya untuk menolong ya, sebelum kondisi jalannya aman ya. Kalau misalnya ada erupsi gunung berapi, misalnya ingat asap panas itu berbahaya gitu ya. Belum petugas keamanan membolehkan kita naik ke atas ya jangan naik ya. Ya, dan seterusnya. Misalnya terus juga ingat misalnya ada korban yang kena arus listrik ya, Dek. Kena arus listrik, misalnya kita lagi enak-enak nonton TV nih. Tiba-tiba tetangga kita jerit, tolong, tolong, ada apa? Oh, ternyata ada Mbak Putri yang jatuh di kamar mandi. Jatuh di kamar mandi, kita lihat nih, loh lantainya kok tergenang air gitu ya. Kemudian kita lihat ada percikan-percikan bunga api di sakelarnya. Ya, kira-kira ibunya Mbak Putri kenapa ini? Kesetrum ya yang kesetrum ya. Ya, kita mau ngapain? Nah, kalau kita menemukan tetangga kita kesetrum kayak gitu, yang kita lakukan, apa yang kita lakukan yang? Kan korbannya harus segera diselamatkan itu mungkin aja Mbah yang tergeletak di lantai kamar mandi itu masih punya denyut nadi denyut napas atau kalaupun denyut nadi denyut napasnya hilang itu hilangnya belum terlalu lama masih bisa di SCP nih bisa dikembalikan. Langkah kita pertama apa? Apa yang? Memutuskan arus listriknya dulu mungkin, Pinter, Bu. cara pinter betul memutuskan arus listrik. Yang dimatikan yang di mana? Yang di kamar mandi? Apa yang di mana? Arus listrik utamanya. Utama, pinter sentral ya. Yang sentral ya, yang depan Yang rumah biasanya di biasanya luar ya. rumah itu, Oke, Bu, sip. namanya. Yang depan rumah itu kita matikan dulu, pinter banget ya. Jadi dimatikan dulu arus listrik yang depan rumah, kemudian walaupun yang depan rumah sudah mati, mungkin kabel-kabel dalam rumah masih ada sisa arus listriknya. Ya, nanti kalau masuk kamar mandi, airnya sudah kalau airnya belum habis atau masih ada airnya, jangan lupa kita pakai sandal yang dia sifatnya non konduktor ya, yang inhibitor ya, yang tidak menyerap arus listrik ya, yang nanti supaya kita nggak kesetrum gitu ya. Nah itu ya. Jadi hati-hati kalau kita melihat satu korban yang gawat darurat dilihat dulu ya, aman atau tidak nih kita mendekat ke sana ya. Jangan sampai karena ingin menolong kita lupa diri, kemudian kita justru menjadi korban yang selanjutnya. Nek korbannya hanya satu, mungkin sebenarnya bisa diselamatkan oleh tim tenaga kesehatan. Tapi karena kita kurang hati-hati, mungkin kita menjadi korban yang berikutnya justru akan memberatkan tugas dari tim tenaga kesehatan yang harusnya satu orang bisa selamat, bisa lebih dari tadi 2 orang menjadi tidak selamat semua, gitu ya. Oke, itu yang kedua ya. Tadi setelah kita jangan panik, kita amati lokasi ya. Kita lihat apa yang terjadi nih ya. Hati-hati nih, kalau gempa bumi ya gerakannya belum berhenti,
gerakan gempanya belum berhenti ya jangan langsung masuk gitu ya, nanti resiko ya. Berapa banyak jumlah korban kita amati dulu ya. Korban ada di mana saja kita amati dulu ya. Kemudian kita bisa nilai dulu korbannya mana nih yang kemungkinan selamatnya paling tinggi ya. Justru kalau kita nolong, kalau kita menjadi anggota tim gawat darurat, gawat bencana, itu kita harus memprioritaskan korban yang kemungkinan selamatnya tinggi ya. Yang misalnya kita dapat korban nih, yang satu korban tertusuk kayu di jantung, di paru-paru mungkin di dada ya. Ada 2 korban misalnya Dek, satu korban tertusuk di dadanya, mungkin dengan kayu besar ya, perdarahan banyak. Yang satu korban patah tulang tangan, patah tulang tangan. Kita mau pilih yang selamatkan dulu yang mana ini? Misalnya dia ada di lokasi kecelakaan, yang mau selamatkan dulu yang tertusuk di dadanya, apa yang patah tulang tangan yang Patah tulang tangan. Kenapa patah tulang tangan, Mbak Fatimah? Kenapa pilih patah tulang tangan yang? Karena mungkin yang paru-paru untuk kemungkinan selamatnya sangat kecil Ibu, karena otomatis oksigen dalam tubuhnya kan Pinter. sangat kurang Ya. Ibu. Jadi betul banget. Jadi kalau kita menolong korban, betul sekali kita harus mengutamakan korban yang kans ya, yang kemungkinan hidupnya justru lebih tinggi dibandingkan korban yang sudah sangat tipis kemungkinan hidupnya. Ya, ya. Nanti misalnya gini lagi nih. Yang satu korbannya patah tulang, perdarahan juga ya. Yang satunya ibu hamil. Ya, pilih yang mana nih? Ya, ibu hamil misalnya mengalami apa ya? Patah tulang juga. Kita pilih menyelamatkan patah tulang yang orang biasa apa patah tulang yang ibu hamil? Yang mana nih? Jangan karena kita bidan terus pilihnya ibu hamil gitu ya. Ya. Pilih yang patah tulang biasa apa yang ibu hamil? Yang mana sayang? Yang mana nih? Tergantung ibu hamilnya dia mau partes apa dia kunjungan ANC atau gimana. Nah, memang Kalau kenapa? Kalau ibu partes kan otomatis harus segera ditolongi karena dia menyangkut 2 nyawa. Jadi ini patah tulangnya mungkin bisa nanti ibu hamilnya dulu. Tapi kalau misalkan ibu hamilnya itu tidak terlalu parah, mungkin itu apa namanya patah tulangnya dulu ditangani. Tergantung resikonya ibu itu. hamilnya juga patah tulang yang ibu hamilnya juga lagi patah tulang nih. Yang satu orang biasa patah tulang, yang satunya ibu hamil patah tulang. Ya wes ibu hamilnya nggak infarkt wes. Ibu hamil biasa lagi 7 bulan 8 bulan ya. Pilih yang mana? Yang patah tulang biasa atau yang ibu hamil 7 bulan 8 bulan yang patah tulang? Yang Ibu pilih yang hamil. Kenapa pilih yang ibu hamil? Kenapa yang? Karena ibu hamil itu dia kan kayak tadi dia memiliki 2 nyawa, membawa anaknya, terus kalau misalkan nanti beresiko kepada janinnya ibu. Cakep, kalau ya. Orang biasa kan dia masih bisa apa ya, mungkin dia membawa 1 nyawa, ibarat kata gitu Bu. Ya, oke, sip, betul banget ya. Jadi intinya kalau gawat darurat adalah menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Ya, maka tadi prioritasnya antara yang luka tusukan di dada sama yang patah tulang, tentu kita pilih yang patah tulang. Ya, antara yang patah tulang biasa sama patah tulang yang hamil, tentu kita pilih yang ibu hamil. Kalau boleh memilih, pinginnya nyelamat ke KB. Ya, kalau kita mampu menolong semuanya, tentu kita pilih selamatkan semuanya. Tapi mungkin ada kendala ke jumlah personilnya yang terbatas, alat evakuasinya yang terbatas, kita harus memprioritaskan ya. Besok kalau suatu saat kalian ada yang dinas di dinas kesehatan, nanti menjadi tim triase gawat darurat, harus bisa membantu memilih mana korban yang diprioritaskan gitu ya. Ya, harus tahu ya, karena prinsipnya pertolongan garda menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin gitu ya. Oke. Ya. Kemudian, tentukan hal utama yang mengancam korban ya. Ya, apa penyebabnya mengancam korban ya? Misalnya api gitu ya, maka apinya segera dibantu dipadamkan ya. Misalnya nanti kecelakaan, berarti korban segera dijauhkan dari lokasi kecelakaan ya. Ya, oke. Kemudian yang terakhir adalah panggil bantuan medis. Panggil bantuan medis ya. Ya, kita nanti kalau menemukan suatu kondisi gawat darurat, di mana dulu kondisinya? Kalau kejadian di rumah sakit tinggal kita bel.
Code Blue, ada korban henti jantung, henti nyawa di ruang VK, tolong kirimkan tim Code Blue. Nah, nanti di rumah sakit ada namanya tim Code Blue tim Code Blue ini khusus membantu RJP pada pasien yang henti jantung dan henti nafas ya. Kalau nanti kita di jalan raya, telepon 119, saya Mbak Siti Lailatul, ini ada kecelakaan di Jalan Payaman, korban kecelakaan sepeda motor tunggal ya. Curiga ada curiga ada cedera kepala berat ya. Mohon kirimkan tim emergensi ya. Nanti tim emergensinya akan datang. Jangan lupa sebutkan nomor telepon, nomor saya 08 sekian ya. Jadi kita minta bantuan medis gitu ya. Oke, lanjut. Demi Allah bukan aku. Beli kartu habis. Ini sih. Bu, Ya. izin bertanya. Boleh, silakan. Sebelumnya kan pengalaman ya Bu, saya kan pernah di jalan lihat kecelakaan, terus teman saya tuh menghubungi ambulan kabupaten, karena kebetulan jaraknya yang jauh, jadinya yang kabupaten kayak nggak mau gitu loh Bu. Terus solusinya bagaimana? Itu posisinya kita di kabupaten, kalau kita mau ambil ambulan yang kota kan kotanya nggak mau karena posisinya kita di kabupaten, sedangkan kalau kita mau ambil yang kabupaten tapi kabupatennya nggak mau gitu loh Bu. Itu bagaimana solusinya? Kabupaten ini bilang roto alat gitu nikunya. Iya, karena jaraknya yang terlalu jauh kan kabupaten itu pusatnya ada di Sawit, sedangkan kejadiannya itu ada di dekat kota. Tapi yang kabupaten enggak mau gitu loh, kayak apa namanya, jaraknya terlalu jauh. Endingnya gimana endingnya? Endingnya terus dibantu sama warga. Dibantu sama warga ya itu dibantu ya. Warga. Oke, memang begitulah manusia ya, kadang dengan tupoksinya gitu ya, kadang dengan tupoksinya masih nggak mau melakukan gitu ya, sehingga nanti ayal-ayalan kayak gitu ya. Nah, itu kembali ke SOP yang ada di wilayah tersebut gitu ya, di wilayah kita ya, harusnya jelas nih kalau batas lingkup sekian ini wewenangnya siapa dan sebagainya. Nah, tadi kalau Mbak Fatimah memang meminta bantuan warga ya itu sudah bagus ya, Jadi kalau dibawa oleh warga ya itu ke apa namanya, kesadaran warga ya. Tapi kadang meminta bantuan warga juga nggak mudah ya Bu ya. Takut nanti misalnya kesangkut-sangkut gitu ya, ada di rumah sakit, kalau kecelakaan diwawancara polisi dan sebagainya gitu ya. Kadang takut mobilnya nanti kotor oleh darah dan sebagainya. Nah itu memang perlu apa ya, perlu kesadaran dari semua pihak ya. Yo kayaknya sih semua prinsipnya nolong sesama orang lain, memikirkan hal yang lain-lain rasa dipikirkan sih nanti bisa jalan ya. Terus piye, Bu? Jadinya gimana? Ya udah akhirnya ditolong warga Ibu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Cuman kayak itu kan ambulan, tapi kan dia tugasnya kayak membantu kan, tapi kok waktu saat seperti itu kok kenapa dia memikirkan jarak yang jauh gitu loh Bu, tidak sesuai dengan SOP-nya tadi. Ya, begitulah manusia ya. Itulah manusia, berarti memang perlu berbenah ya wilayahnya ya. Perlu berbenah, perlu pengaturan. Nah, itu kadang ada hal yang bisa kita kadang ada suatu hal yang bisa berubah dengan turut campurnya tangan kita, tapi kadang ada hal yang tidak bisa kita rubah dengan tangan kita. Ya, kalau memang kita ketemu yang kedua tadi, yang tidak bisa kita rubah dengan turut campur tangan kita, ya berarti paling enggak kita melakukan apa yang kita bisa. Kita melakukan bagian kita apa semaksimal mungkin gitu ya. Yang lainnya ya wallahu alam gitu ya. Mudah-mudahan ada perubahan wilayah. Syukur-syukur besok nek Mbak Fatimah ini kan pengalaman ya. Besok nek misalnya dari stakeholder, misalnya dari orang di dinas kesehatan, misalnya di Kementerian Kesehatan dan sebagainya, ini menjadi masukan Dek. Nah, jangan dilupakan hal yang kecil ini menjadi pembelajaran untuk kita ya. Jadi masukan ya sesuk Mbak Fatimah insya Allah sing rubah SOP daerah yang kurang pas gitu ya Bu. Amin toh ya, amin semuanya ya. Oke. Ya, oke. Yang lain silakan. Ada sharing lagi, mungkin Mbak Fatimah lagi. Bu Ayu pernah itu. Oke, siapa lagi? Mbak Fatimah lagi. Saya Laila. Bukan Mbak Laila. Oke, Mbak Laila silakan. Sudah Bu, enggak apa-apa. Tadi Mbak Laila. Soalnya ini ke pin Bu Wahyu ini. Bentar tak bilangin pinnya. Sehingga yang kita hijau ki Mbak Fatimah terus ya. Enggak apa-apa. Oke, ya. Hasil nelpon ambulannya siapa itu kemarin yang
Teman saya, Ibu. Oh, temennya ya. Nanti Mbak Laila tahu ya situasinya di situ ya ya. Oke. Boy juga pernah Cuman itu disayangkan sekali. Piri gimana? Cuman disayangkan sekali. Itu mesti kayak tadi kekurangannya masih ya apa namanya kurang jiwa kemanusiaannya masih kan walaupun itu darurat tapi masih memberikan dari jaraknya yang tidak Iya, efektif gitu loh. betul ya. Padahal sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan tuh pasti kan memberikan hasil yang lebih pada si korban ya. Mau selamat ya berarti keluarganya juga ada rasa oh berarti sedulurku ini diperhatikan banyak orang, ada yang nolong. Tapi kalau sampai korbannya meninggal di lokasi kejadian karena nggak ada yang mau membawa, itu kan berarti kesedihan keluarga juga akan berkali-kali lipat lebih ini ya. Kok keluarga anak nulungi dan sebagainya ya. Jadi sekecil apapun yang bisa kita lakukan tuh nanti insya Allah ada hasilnya ya. Oke. Ya. Buayu ya pernah itu kecelakaan di depan perumahan ya sampai ada cedera kepala berat ya. Tapi nggak ada yang mau ngangkat karena takut kesangkut-sangkut urusan polisi gitu ya. Ya akhirnya tapi ada kebetulan Buayu kan rumahnya Kali Bening Payaman itu kan dulu sebelum corona kan apa ya Armet dulu tentara Armet latihan renang di Kali Bening. Nah, itu pas kebetulan ada mobil Armetnya lewat terus dinaikkan ke situ ya enggak apa-apa. Ya memang Buayu melu ngantar ke rumah sakit tapi yo intinya orang mikir kok takoni polisi macam-macam orang mikir ke sana pokoknya bantu udah titik kekhawatiran yang lain dibuang gitu ya nggak mengharap pujian nggak mengharap apapun yang penting bicaranya mudah-mudahan dengan sedikit langkah kita ini bisa membantulah memperpanjang umurnya si korban ya kayak gitu ya nggak apa-apa pokoknya semangat ya terus tadi nih ada korban ya besok aja ngumpet lagi ya takut tuh ya wah aku nggak putih-putih ono kecelakaan kok aku diundang piye ini ya nanti kalau misalnya takut dianggap sebagai yang membunuh misalnya kalau mau saat durungnya Mbak E datang ini pasiennya masih bernapas loh tapi begitu Mbak E datang dikasih napas bantuan malah pasiennya meninggal nah, itu kan kekhawatiran ya nanti minta saksi ya Bapak Ibu tolong menjadi saksi ini kondisi korban saat ini sudah tidak ada denyut nadinya, tidak ada pernapasannya. Saya akan bantu memberikan napas buatan. Gitu. Jadi ada saksinya dulu ya, sehingga kita nggak disalahkan ya. Ya napas buatan itu nanti sebaiknya jangan mut-mut, Dedek. Jangan M2M ya, karena sekarang resiko banyak penyakit menular kan ya. Pakainya nanti harus pakai alat bagging ya, alat pompa ya. Oke. Ataupun kalau mut-mut nanti kita harus punya barrier pembatas. Ada pembatas khusus yang untuk RJP, bisa saya lihatkan ya. Oke. Selain Mbak Laila, ada lagi yang mau ditanyakan atau teman-teman disampaikan? Oke ya yang ini sekarang kalau belum ada kita ke waktu kritis untuk kematian gitu ya. Ini ya kita lihat ya, yang dikatakan mati klinis adalah kondisi pada saat tidak ada nafas dan tidak ada nadi. Jadi nadi dan nafasnya berhenti, kita katakan mati klinis ya. Tapi belum mati sebenarnya, masih bisa dikejar ya. Nanti setelah 4-6 menit dia henti nafas, henti nadi, dia akan mengalami kerusakan otak ya. Jadi kalau kita bisa menolong korban sebelum 4 menit, insya Allah belum ada kerusakan otak ya. Maka kita usahakan pasien yang henti jantung, henti nafas itu, nafas dan denyut jantungnya kembali sebelum 4 menit. Nanti 4-6 menit dia akan mulai mengalami kerusakan otak. Kalau sudah 10 menit dia sudah mati biologis ya, kematian biologis sudah mati nggak bisa tertolong. Ya, oke ini kita ingat ya, ini golden time. Namanya golden time, waktu emas. Emasnya adalah 0 sampai sebelum 4 menit harus kita manfaatkan dengan baik ya. Ya. Ini ya, kalau kita bisa mengembalikan napas dan sama nadinya dalam 1 menit pertama, ini ya, ini selamatnya nanti 98 dari 100. Selamat dari kematian, tapi juga selamat dari gejala sisa ya, dari komplikasi di belakang ya. Kalau 3 menit kita melakukan, nanti hanya 50 dari 100. Kalau 10 menit ya hanya 1 dari 100 ya, kayak kecil banget ya. Ya. Indikasinya tadi sudah kita bahas berkali-kali ya. Yang perlu bantuan hidup dasar, yang perlu RJP adalah yang henti nafas dan henti jantung. Henti nafas, henti jantung. Kalau henti nafas, jantungnya mungkin masih bisa berdenyut. Ya, tapi kalau pasiennya henti jantung, pasti dia henti nafas. Setuju? Henti nafas itu bisa jantungnya berhenti berdenyut, bisa juga jantungnya masih berdenyut.
Kalau henti jantung itu pasti sudah henti nafas. Tidak ada orang yang henti jantung tapi nafasnya masih ada nggak ada. Ya, oke ya. Jadi kalau henti nafas bisa jadi ada dua kemungkinan, masih ada denyut jantung dan mungkin juga denyut jantungnya sudah menghilang. Ya, kenapa? Karena sebelum kita henti nafas masih ada oksigen dalam darah kita ya. Ya, oksigen yang tersisa sedikit dalam darah tadi masih cukup digunakan untuk gerak berdenyutnya jantung ya, masih cukup digunakan untuk metabolisme energi di jantung sehingga dia bisa masih bergerak memompa ya. Tapi kalau sekali jantungnya dia sudah berhenti, maka tidak ada lagi yang mengalirkan darah, tidak ada lagi yang mengalirkan oksigen kemanapun ya. Jadi jantung itu adalah kunci ya. Pada saat kita menjadi zigot pertama kali, yang berfungsi pertama kali adalah jantung. Ya, pada saat kita meninggal yang berhenti berfungsi terakhir kali adalah jantung juga ya. Oke. Ya, macam-macam penyebabnya ya, Dik ya. Henti jantung, henti nafas, bisa tenggelam, bisa stroke, ya, benda asing di saluran nafas, menghirup asap. Kalau menghirup asap kebakaran itu nanti trachea kita bengkak ya. Kalau bengkak berarti saluran nafasnya menyempit ya. Epiglotitis ya, epiglotitis adalah tonsilitis ya. Jadi tonsil kita, ambil kita infeksi ya, infeksi membengkak menutupi jalan nafas ya. Overdosis ini juga ada pembengkakan ya, cedera apanya dulu mungkin perdarahan bisa ya, kemudian gagal jantung, infark miokard akut, tersengat listrik dan koma ya. Koma itu berarti nanti mengganggu fungsi organ vital juga ya. Kalau koma jelas ya, koma itu mendekati kematian ya. Ya. Tahun kemarin ada cerita itu, ada kakak kelasmu yang keponakannya itu dibawa ke puskesmas ya, dibawa ke puskesmas ternyata tersedak, tersedaknya tersedak cilok. Tahu cilok tuh? Suka cilok ya. Ya. Ya, anak kecil balita umur sekitar 2 tahun itu makan cilok, mungkin karena teksturnya yang apa ya, Dek? Yang kenyal gitu ya, sehingga susah ditelan ya. Kemudian anaknya tersedak cilok, kemudian tidak bisa bernapas ya, tidak bisa bernapas, kemudian dibawa ke puskesmas ya, dibawa ke puskesmas. Tapi di puskesmasnya itu tidak berani melakukan teknik-teknik untuk mengeluarkan ciloknya tadi ya. Ya, jadi hanya didiamkan saja menunggu dokter umumnya datang ya. Harusnya ada teknik-teknik untuk mengeluarkan benda yang nyangkut di saluran pernapasan ya. Besok kita pelajari ya. Ya. Jadi hati-hati, apapun bendanya bisa menyebabkan tersedak ya. Tersedak berarti menutupi jalan napas ya. Ya, ini adalah langkah-langkah kalau kita nanti mendapatkan pasien yang henti jantung dan henti nafas ya. Ya, langkah-langkahnya adalah DR ya, CAP ya. Ya, langkah-langkahnya yang pertama adalah danger. Kita langsung ke sini saja ya. D adalah danger ya. D adalah danger ya. Danger ya. Oke, danger itu apa tuh artinya? Ya, kita harus safe, harus aman ya. Kalau kita menolong korban gawat darurat, pastikan lokasinya sudah aman ya. Pastikan kita tidak akan berisiko menjadi korban yang berikutnya ya. Jadi istilahnya kalau danger adalah aman, 3 aman. Aman pasien, aman lingkungan, dan aman penolong. Ya. Jadi kalau misalnya tadi Bu Wahyu analogikan ada cerita yang nenek kesetrum di kamar mandi, untuk yang aman lingkungannya biar aman lingkungan tadi kita matikan listriknya ya. Ya, listriknya kita matikan aman lingkungan ya, aman lingkungan. Aman penolong apa? Aman menolong kita tadi pakai sandal. Sehingga kalau masih ada arus di airnya tadi di kamar mandi, sandal yang karet tadi tidak bisa tembus oleh arus listrik ya. Baru aman pasien. Aman pasien nggak mungkin nolong korban di kamar mandi, lantainya basah, kemudian dingin gitu ya. Kalau dingin juga akan menyulitkan untuk pemberian napas buatan ya. Sehingga aman pasiennya dibawa ke tempat yang datar, yang kering, yang hangat. Yaitu adalah langkah untuk danger. Jadi aman lingkungan, aman penolong, dan aman pasien. Ya, oke. Aman lagi apa? Misalnya kita menemukan korban tenggelam di pantai, gitu ya, tenggelam di pantai ya. Kalau aman lingkungan ya lihat dulu masih ada ombak yang besar apa enggak. Masih ada ombak yang besar apa enggak? Ya. Kalau misalnya aman lingkungan berarti kita lihat ada ombak yang besar apa enggak. Jangan sampai kita menjadi korban tenggelam berikutnya ya. Aman diri itu termasuk misalnya kita bisa
memakai APD itu aman diri juga ya, pakai APD karena kita nggak tahu korban ini mempunyai penyakit menular apa enggak gitu ya. Kemudian aman pasien, aman korban berarti bawa ke tempat yang datar, yang rata, yang keras ya. Itu adalah danger atau aman ya. Ini tadi di sini dikatakan jangan menambah cedera tambahan ya. Jangan menjadi korban berikutnya ya. Ingat kalau satu korban mungkin bisa ditangani, tapi karena kita mungkin sembrono ya, amannya tidak kita perhatikan, kita menjadi korban yang berikutnya. Kalau menjadi korban yang berikutnya justru akan memberatkan tugas dari tim kesehatan yang lain yang harusnya berhasil menangani satu korban, karena kita menjadi korban lagi sehingga nanti tugasnya akan lebih berat. Mungkin bisa terjadi kegagalan ya. Kemudian respon ya. Ya. Oke, respon itu berarti kita ngecek kesadaran, Dek, memeriksa kesadaran. Kalau respon itu adalah memeriksa kesadaran, pasiennya sadar apa enggak gitu ya. Ya. Pasien yang mengalami gangguan oksigen ke otak biasanya dia tidak sadar ya. Pasien yang mengalami gangguan oksigen ke otak dia tidak sadar ya. Sehingga kita perlu memastikan apakah pasien ini sadar apa enggak ya. Cara memastikan dia sadar apa enggak, yang pertama kita bisa tepuk bahunya. Bu, bangun Bu, ditepuk bahunya gitu ya. Atau diguncang bahunya, Bu, bangun Bu gitu ya. Ya. Nanti kalau ternyata dengan ditepuk dia nggak bangun, berarti kita menggunakan respon nyeri. Kita cek pakai nyeri ya, rangsangan nyeri. Kalau cek rangsangan nyeri bisa mencubit ujung jari ini, Dek. Ya, jangan yang di HP. Kalau yang ditusuk HP di bawahnya nggak terlalu sakit. Tapi yang kita cubit adalah yang di bahuku. Coba cubit jarinya sendiri-sendiri. Saya tak lihat. Cubit ya, di bawah kukunya dicubit, di bawah kuku. Yang di bawah kuku dicubit. Sakit nggak? Ya, kemudian yang berikutnya untuk nyerinya kita bisa pakai ini ujung ruas jari ini yang tajam ya, digosokkan di tulang sternum ya. Tolong gosokkan tulang sternum kalian. Ujung jari ini ya, ujung ruas jarinya digosokkan di tulang sternum. Sakit nggak? Sakit nggak? Ya, gosoknya agak keras ya, nggak usah ditekan ya, digesek saja sudah sakit kan? Ya. Karena segemuk apapun orang itu kulit pembungkus sternumnya itu pasti tipis ya. Oke. Kemudian ada satu lagi yang mencubit puting susu, tapi kalau mencubit puting susu kan nggak etis ya, maka nggak dilakukan ya. Yang paling sering adalah yang menggosokkan tulang sternum tadi, gitu ya. Ini lebih etis gitu ya. Oke. Jadi tadi kita sudah danger clear, sudah harus aman lingkungan, aman penolong sama aman korban ya. Kemudian yang kedua adalah kita respon. Respon adalah cek kesadaran. Dengan verbal, tadi disentuh, dipanggil, Bu, bangun Bu, bangun Bu, Bu bangun, gitu ya. Ya, disentuh, ditepuk agak keras ya, tapi jangan kasar ya, tepuk agak keras ya. Kalau ternyata nggak respon, kita respon nyeri. Bisa cubit kulit di bawah kuku, bisa kita gosok sternumnya ya. Itu rangkah respon ya, Dek. Kemudian kita masuk setelah respon, kita adalah call for help ya, call for help. Tadi yang dilakukan Mbak Lela itu namanya call for help ya. Ya, minta tolong siapa yang mau yang bisa membawa korban ini. Ya, minta tolong siapa yang bisa membawa alat untuk pemicu jantung ya. Defibrilator, pernah dengar defibrilator? Pernah lihat di film tuh kalau pasiennya henti jantung nafas kemudian di strom gitu tuh? Nah, itu namanya defibrilator ya, alat pacu jantung ya. Jadi kita minta tolong nih. Minta tolongnya apa? Minta tolongnya ambulan emergensi. Ya, ambulan emergensi. Nah, sekarang kan memang banyak ambulan ya. Ada sistemnya ambulan emergensi. Memang dia punya emergency kit, punya defibrilator, punya obat epinefrin, obat pacu jantung ya. Tapi juga ada yang ambulan hanya sekedar mengangkut saja ya. Nah, kita harus hati-hati dalam meminta bantuan ambulan. Hati-hati dalam meminta ambulan gitu ya, nelpon ambulannya, teleponnya piye. Halo, selamat pagi, saya Mbak Risa Fahraini di Jalan Perintis Kemerdekaan. Ada kecelakaan tunggal di depan kampus Prodi Kebudayaan Magelang ya. Satu korban ini curiga patah tulang kaki ya. Kemudian tidak ada denyut nadi dan denyut nafas. Tolong kirimkan ambulan emergensi. Ojo lali besok nek telepon ada kondisi yang gawat darurat mintanya ambulan emergensi ya. Karena ambulan emergensi itu berarti ada alat-alatnya, ada alat untuk pacu jantungnya, ada obat untuk pacu jantungnya ya. Jadi kita mintanya yang spesifik ambulan emergensi ya. Nah, takutnya nanti kalau dia hanya ambulan tok, perdoa nanti pertolongannya nggak maksimal ya. Nah, kalau korbannya 1 atau 2, kita bisa mintanya ambulan emergensi yang
tolong kirimkan ambulan emergensi ya. Tapi kalau kita lihat kecelakaan massal itu 1 ambulan, 2 ambulan nggak bisa menangani. Kita harus mengerahkan banyak tim. Polisi harus terjun, pemadam kebakaran harus terjun, dinas kesehatan harus terjun, puskesmas, PMI, ambulan harus terjun. Itu namanya aktifkan sistem emergensi. Ya. Ya. Misalnya kita ini kalau orang awam teleponnya ke 119, Pak, lapor Pak, ada kecelakaan Pak di jalan ini Pak, tolong kirimkan ambulan emergensi. Terus kalau kalian nanti bertugas di 119, kalian harus tahu dulu kecelakaannya seberapa, perlu tim berapa gitu ya. Nanti kita akan telepon dinas kesehatan. Dinas kesehatan ada kecelakaan massal jalan ini, tolong aktifkan sistem emergensi. Kalau aktifkan sistem emergensi berarti semua unit yang bisa membantu akan terjun. Ambulan, dinas kesehatan, PMI ya, rumah sakit rujukan, rumah sakit lapangan akan siap semuanya ya. Jadi itu namanya sistem emergensi. Nek korbannya 1-2 bolehlah ambulan emergensi, tapi kalau korbannya banyak gitu ya, maka kita bilangnya adalah aktifkan sistem emergensi. Nek ono gempa bumi ya bilangnya bukan ambulan emergensi, pasti aktifkan sistem emergensi. Ya, semua kondisi gawat darurat yang menyangkut massal banyak korbannya, berarti kita perlu mengaktifkan sistem emergensi. Nah, ini di setiap kota kayaknya ada 119 ya. 119 itu adalah nomor kota untuk kondisi gawat ya. Asal ditekan aja ya. Nanti tinggal telepon. Harusnya tidak ada penolakan tadi yang dialami Mbak Laila dan teman-teman ya. Oke. Ya, call for help ya, call for help ya. Ya, ini telepon ya. Jangan lupa, ini nomor yang kalau telepon ya yang jelas ya. Oke. Lokasi, nomor telepon, apa kejadiannya, jumlah korban, keadaan korban, pertolongan apa yang dilakukan, informasi lain ya. Oke. Kalau mau telepon napas panjang dulu ya, Dek. Napas panjang dulu. Diatur dulu ya. Soalnya nek Bu Ayu ki nek panik ngomongnya lidahnya berlipat-lipat. Ngomongnya rak jelas gitu ya. Nah, itu nanti kalau kita telepon sambil panik, itu nanti yang dengar juga bingung. Akhirnya lama nggak connect ya. Sehingga bantuan yang datang juga akan semakin lama ya. Jadi kalau minta tolong, paniknya dinetralisir dulu. Tadi udah tahu cara netralisirnya ya. Oke. Cari cara terbaiknya masing-masing untuk menetralisir rasa paniknya masing-masing ya. Ya. Circulation ya, Dek. Kita akan cek nadinya ya, Bu. Kita cek nadi dulu ya. Kalau untuk pasien dewasa kita nggak cek nafas dulu tapi kita cek nadi dulu. Nadinya nadi apa, sayang? Nadi apa, Dek, namanya yang di leher itu? Nadi karotis ya. Nadi karotis ya. Jadi kita akan meraba nadi karotis. Nadi karotis ya pinter. Nadi karotis ada 2, ada di kanan dan ada di kiri ya. Jadi kalau laki-laki itu kan punya jakun toh ya. Kalau kita kan punya tulang leher yang tengah ini menonjol ya. Coba cari tulang lehernya yang tengah yang paling menonjol. Ketemu nggak? Menonjol, ada yang menonjol? Ya, ada? Kalau laki-laki jelas jakunnya ya. Kalau kita ini harus diraba ya. Coba jarinya ditempel, kemudian geser 1-2 cm di sampingnya. Ya, ada denyutan nggak? Nah, nggak ada denyutan, segera ke UGD ya, nanti biar di RCP di sana ya. Ya, ada toh denyutannya ya? Oke. Nadinya ada di kanan, ada 2 nadi karotis di kanan dan di kiri. Ya, jadi tergantung kita posisinya di sebelah mananya korban. Nek kita di sebelah kanannya korban, yang biasanya nadi yang kanan aja. Nek kiri, nadi yang kiri. Biar nggak ada kesan kita menekan leher. Ya, kalau saya di kanan, misalnya kiri kan jatuhnya gini. Ada kesan menekan leher ya. Nah, kita sesuaikan. Kalau kita di kanan ya periksa nadi karotis yang kanan, di kiri ya periksa nadi karotis yang kiri gitu ya. Diperiksanya jangan lama-lama, 5-10 detik saja. Hanya 5-10 detik ya yang. Ya, nek lama-lama nanti nggak keburu ketolong korbannya ya. 5-10 detik ini nggak boleh diulangi. Maka kita harus berlatih mengetahui denyut nadi seseorang ya. Padahal kalian sudah pernah periksa nadi orang? Pernah? Nggak usah pasien, mungkin temennya, mungkin keluarganya, gitu ya. Pernah periksa nadi? Pernah ya? Sinyalnya kayak Oke ya. Oke.
Ya, tadi kita sambil memeriksa nadi ya. Memeriksa nadinya kita nadi karotis hanya diraba 5 sampai 10 detik ya. Dan itu perlu latihan ya, Dek ya. Nadi orang satu sama orang yang lain kan beda-beda ya. Ada yang terabanya kroso banget ya. Denyutannya kroso banget, tapi ada orang yang punya sifat denyut nadinya itu lemah banget. Pernah nggak? Pernah ya? Coba nanti diraba deh ya. Mungkin keluarganya mungkin meraba nadi bapaknya, nadi ibunya, nadi kakaknya, itu pasti sifat denyutannya berbeda. Ada yang cerdas banget, ada yang jelas banget, ada yang sangat lembut banget gitu ya. Nah ini padahal kalau kita lagi meriksa pasien gawat darurat, kalau meraba nadi karotis ini kita harus pastinya dia tidak boleh diulang. Dalam 5-10 detik harus bisa memutuskan dia ada denyut nadinya apa tidak. Ya tidak boleh diulang ya. Oke. Kemudian sambil meriksa denyut nadi ini kita sambil mendengarkan nafas ya. Nafas ya. Jadi kita posisinya nanti kalau nafas ini kita wajah kita ini didekatkan dengan wajah pasien. Ya, mata kita mengamati dadanya, ada gerakan naik turun enggak, kembang kempis enggak ya. Itu namanya look, melihat gerakan dadanya. Terus listen, yang telinga kita dipakai untuk mendengarkan ada suara hembusan nafas enggak yang keluar dari hidung dan mulutnya pasien. Feel, pipi kita digunakan untuk merasakan ada hembusan nafasnya apa enggak ya. Jadi kalau periksa nadi ini sama dengan periksa nafas ya. Jadi kita cek nadi karotisnya sambil sekaligus melakukan look, listen, and feel. Apa dek? Look, listen, and feel ya. Oke ya. Ya, oke. Ini cek nadi sama masih ya. Oke. Ya. Kalau ternyata nadinya tidak ada, berarti nanti kita langsung melakukan kompresi ya. Siap-siap memposisikan tangan kita untuk kompresi ya. Itu kalau dilihat bantalan telapak tangannya ada di tulang sternum ya, ada sepertiga sternum atau mid sternum kalau dewasa di tengah-tengah tulang sternum atas dan bawah, tengah-tengahnya nanti dipasang gini ya. Ya, nanti kita akan tekan kedalamannya bisa sekitar 5-6 cm untuk dewasa ya. Jadi menekannya kedalamannya 5-6 cm ya. Menekannya dengan prinsip push ya, ditekan fast and hard ya, ditekan dengan cepat dan kuat ya. Ya, tapi kekuatannya kedalaman 5-6 cm. Kecepatannya adalah 100 sampai 120 kali per menit ya. Oke. Jadi menghitung nanti ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5
2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 30 ya itu ya. Itu 30. 191, 192, 191 itu 30 ya. Nanti setiap kali siklus adalah 30 kompresi, dan diberikan 2 nafas buatan. Ya, jadi kita kompresi dulu 30 ya. 30 kali. Kemudian kita cek jalan napasnya terbuka enggak, ada yang menyumbat apa enggak. Kalau jalan napasnya terbuka, kita kasih napas 2 kali. Di backing 1, 2 ya. Kemudian kita kompresi lagi 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 2. Ya, yang tadi akhirnya 191, 192, 191. Kalau sekarang 191, 192, 192. Berarti ini siklus yang kedua. Ya. Setelah siklus kedua kompresi, kita kasih napas nih 2 kali. Ya, setelah 2 kali napas, kita kompresi lagi. Boleh bantu hitung bersama-sama? Kita hitung 30 kali. 1 sampai 9 terus 1, 1 sampai 9 terus 2, 1, 9 terus 3. Mari kita hitung bersama. Soundnya boleh dihidupkan biar rame. Yuk. Mulai ya, yuk. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 191, 10 yang pertama, 192, 10 yang kedua, 193 ini adalah 10 untuk siklus yang ketiga. Ya. Nah, yang pertama kan tadi 191, 192, 191 ya. Siklus 1. Siklus 2-nya 191, 192, 192, siklus 2. Yang ketiga ini tadi kita barusan 191, 192, 193, siklus ketiga. Ya. Setiap 30 kali kompresi diberikan napas bantuan 2 kali. Sekarang kita masuk siklus yang keempat ya. Mulai yuk.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 4 ya. Ini yang keempat ya sayang, karena siklus yang keempat ya. Kemudian kita kasih 2 kali napas buatan juga, 2 kali ventilasi. Nah, kita masuk siklus yang kelima nih. Ya, yuk mulai yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. 5, pinter ya. Karena siklus yang kelima, maka endingnya adalah 5. Ya, setelah kompresi yang siklus kelima, kita kasih napas buatan 2 kali. Setelah itu kita cek, siapa tahu denyut nadinya kembali, siapa tahu nafasnya kembali. Kalau denyut nadi dan nafasnya kembali ya, alhamdulillah kita atur posisi pasien supaya dia tidak mudah sesak nafas. Dimiringkan ya, nanti dimiringkan. Tapi kalau ternyata denyut jantungnya ada, denyut nafasnya yang enggak ada, berarti pasien kita bantu dengan kasih napas buatan. Denyut jantungnya ada, Bu. Denyut napasnya enggak ada, tadi dikasih napas buatan. Denyut jantungnya hilang, berarti kita ulangi lagi yang kompresi 5 siklus tadi. 30 kompresi, 2 napas, 30 kompresi, 2 napas, 30 kompresi, 2 napas, sampai nanti 5 siklus, kemudian kita cek lagi. Endingnya sama. Pokoknya ada napas, ada denyut jantung, atur posisi, ya, biar enggak sesak nafas ya. Kemudian kalau ada denyut jantung, tidak ada napas, berarti kasih napas buatan. Tidak ada denyut jantung, tidak ada napas, berarti kita kompresi dan kita kasih napas buatan. Ya. Nah, seandainya pasiennya nanti ternyata dia ada denyut jantungnya, tapi tidak ada denyut nafas, dikasih napas buatan ya. Kasih napas buatannya nanti frekuensinya 5-6 kali dalam 1 menit. Ya, kalau napas buatan itu adalah frekuensinya 5-6 kali dalam 1 menit. Ya, boleh 5 kali, boleh 6 kali dalam 1 menit ya. Berarti kalau 1 menitnya ada 60 detik, kalau 1 menitnya ada 60 detik, kita memberikan 5-6 kali ya, berarti kalau mau 5 kali ya 60 detik dibagi 5. Berarti jaraknya berapa yang? Cari-cari. Kalau 60, kalau setiap menit 5-6 kali, Bu Ayu salah, ngomongnya salah ya. Bukan frekuensinya tapi jaraknya. Ya. Jaraknya. Jaraknya itu maksudnya boleh 5 detik sekali, boleh 6 detik sekali, bukan 5-6 kali per menit, bukan. Maaf ya salah ya. Jadi jaraknya boleh kita memberikan napas bantuannya setiap 5 kali sekali atau setiap 6 detik sekali, ya. Misalnya kita memilih memberikan bantuan napasnya yang 5 detik sekali. Berarti caranya 60 detik dibagi 5 berapa ya? 6 detik dibagi 5 berapa, Dek? 12 ya? 12 ya. Berarti kalau kita memilih jaraknya 5 detik sekali, berarti 60 detik dibagi 5 berarti 12 ya. Kalau kita memilih yang 6 detik sekali, berarti 60 dibagi 6. 10 ya, Dek? 10. Ya, oke, berarti dengan kata lain, frekuensi memberikan napas buatannya bisa sejumlah 10-12 kali per menit. 10-12 kali per menit dengan jarak 5-6 detik. Kalau 10 kali ya jaraknya 6 detik sekali, kalau 12 kali jaraknya 5 detik sekali ya. Nah, nanti napas buatannya langsung diberikan selama 2 menit ya yang. Langsung 2 menit diberikannya, tidak putus per menit ya. Tadi hanya kecepatan yang 10-12 kali per menit hanya kecepatannya, tapi kalau memberikannya langsung dalam waktu 2 menit. Ya, nanti kita hitung agar napas buatannya diberikannya bisa masuk dalam 5-6 detik sekali ya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita menghitung yang 10 kali dalam 60 detik, 10 kali dalam 1 menit, tadi jaraknya kan 6 detik ya. 6 detik ya. Ya, berarti kalau mau 6 detik nanti ngitungnya pencet. Pencet 1, ya, pencet ya. Baggingnya kita pencet. Saat pencet jangan dihitung. Saat mencet jangan dihitung ya. Mencetnya diam aja. Terus buka 1 dan 1000. Ya. 1 dan 1000. 6 detik ya, Dek? Ya. 1 dan 1000. 6 detik toh? Berarti pencet dulu, pencet. 1 ya,
Ini kan sa kan ini ya. Pencet 1 dan 1000. 2 ini 2 ya. Dan pencet terus 2 dan 1000. 3 dan 1000 ya. 4 dan 1000. Satu suku kata menggambarkan 1 detik ya yang. Satu suku kata menggambarkan 1 detik. 1 dan 1000. 2 dan 1000. Ngitungnya ini setelah kita melepas pencetan backing. Ya. Kalau yang 5 detik sekali, 5 detik sekali ya, berarti nggak usah pakai dannya dibuang. Ya, pencet 1 1000, cet 2 1000, cet 3 1000, cet 4 1000 gitu ya. Berarti kalau mau 6 detik sekali atau yang 10 kali dalam 1 menit tadi kita pakai kata dan. 1 dan 1000, 2 dan 1000 gitu ya. Tapi kalau mau yang 12 kali dalam 1 menit kita nggak usah pakai kata dan. 1 1000, 2 1000 gitu ya, Bu. Gitu ya caranya untuk backing ya. Oke. Ya. Nah, nanti Bu Wahyu selesai akhiri dulu ya kuliahnya sore ini. Kalian silahkan untuk melihat video YouTube ya, Dek. Nanti dicoba dicari YouTube yang judulnya CPR bisa ya, CPR ya. AHA ya. CPR AHA 2018. Ya. CPR AHA. AHA itu adalah American Heart Association. Ya, jadi bahasanya Inggris tak apa-apa, mesti pintar bahasa Inggris tau kalian ya. Ya, jadi AHA American Heart Association ya, CPR American Heart Association jadi ya. Nanti dilihat langkah-langkahnya, dia akan menerapkan danger ya, respon ya, minta tolong ya, kemudian ada tadi circulation, kemudian airway sama breathing ya. Oke. Gitu ya, Yang? Oke. Ya. Ini Bu Wahyu konvert dulu rekam videonya, besok Bu Wahyu sharing ya, videonya tak share ya. Ya, untuk sekarang silakan sambil nonton TV, sambil ngasih makan ayam, nek duwe ayam, mbak lihat video yang YouTube CPR AHA ya. Oke, kita akhiri dulu ya, Dek ya. Ada pertanyaan yang? Oke, kalau nggak ada pertanyaan nanti kalau ada pertanyaan silakan di-share lewat Sipen atau masuk apa ya, Japri juga boleh ya, silakan nanti bicaranya, silakan yang enak gimana ya. Oke, kita akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima oke. kasih, Bu. Ya, Makasih, sama-sama. Bu. Kita ending dulu Terima kasih, ya. Bu. Sama-sama. Oke. Ya, sama-sama.